Hai warga Bandung. Kalian pasti udah gak asing lagi kan sama tempat yang satu ini? Yap, betul banget. Kita lagi ada di alun-alun Bandung. Hari ini kami dari Kembara Rasa bakal ngajak kalian jalan-jalan malam di kota Bandung. Mulai dari kawasan alun-alun Bandung sampai kulineran malam di kawasan legendaris Jalan Cibadak. Bandung memang selalu punya suasana yang beda kalau malam hari. Lampu kota mulai menyala, udara terasa semakin dingin, dan jalanan mulai dipenuhi orang-orang yang mencari hiburan ataupun makanan favorit mereka. Di video kali ini, kita bakal menikmati suasana kota, melihat aktivitas malam warga Bandung, dan tentunya mencoba berbagai kuliner yang ada di Jalan Cibadak. Jadi jangan skip videonya ya, karena perjalanan malam ini bakal seru banget. Destinasi pertama kita yaitu alun-alun Bandung. Siapa sih yang masih asing sama tempat ini? Yap, ini merupakan salah satu tempat paling ikonik di kota Bandung. Pasti kalian sering lihat kan taman rumput sintetis dan Masjid Raya Bandung yang megah ini. Apalagi kalau kalian suka nonton preman pensiun. Wah, pasti udah familiar banget kan? Tempat ini cocok banget loh dijadikan titik kumpul sebelum janji temu. Sambil nunggu teman atau kerabat datang, kalian bisa lihat-lihat suasana jalanan kota Bandung, jajan makanan ringan, duduk santai di rumput sintetis, atau bahkan ibadah di Masjid Raya. Selain itu, lokasinya juga strategis banget karena tepat berada di pusat kota dan di pinggir jalan utama. Jadi gampang banget loh buat janjian ketemu. Contohnya kayak kita nih. Setelah menikmati suasana alun-alun, yuk kita lanjut perjalanan menuju Jalan Cibadak. Tenang aja, jaraknya nggak terlalu jauh kok dari destinasi pertama kita. Kalau memulai perjalanan dari area alun-alun Bandung, kalian bisa keluar melalui Jalan Asia Afrika, lalu melanjutkan perjalanan ke arah Jalan Oto Iskandar Dinata, dan terus lurus sampai memasuki kawasan Jalan Cibadak. Perjalanan ini cuma memakan waktu sekitar 10-15 menit tergantung kondisi lalu lintas. Sepanjang perjalanan, kalian bakal ditemani suasana malam kota Bandung yang rame dan hidup banget. Sampailah kita pada destinasi kuliner pertama yaitu Soto Bandung Pasimon. Tempat makan yang satu ini ternyata sudah berdiri sejak tahun 1974 dan sampai sekarang masih jadi salah satu tempat favorit banyak orang buat menikmati soto khas Bandung. Meskipun tempatnya sederhana, pengunjung yang datang ke sini hampir nggak pernah sepi loh, apalagi saat jam makan malam. Untuk bisa makan di sini, kalian perlu reservasi sederhana dengan mengambil nomor antrian langsung di tempat. Tapi tenang aja, waktu tunggunya nggak terlalu lama kok. Mereka juga menyediakan kursi tunggu buat pengunjung yang sedang menunggu dipanggil. Jadi tetap nyaman sambil menunggu giliran makan. Satu porsi soto Bandung di sini dibanderol dengan harga Rp60.000 dan sudah lengkap dengan satu porsi nasi hangat. Isiannya juga lengkap banget loh. Ada daging sapi, lobak, bawang goreng, dan kacang tanah yang bikin rasa sotonya semakin khas. Kuah sotonya punya ciri khas bening, gurih, dan terasa light. Jadi cocok banget buat kalian yang kurang suka kuah berminyak atau terlalu berat.
Walaupun kuahnya ringan, rasa kaldunya tetap terasa kaya dan hangat di mulut. Lobaknya juga dipotong dengan ukuran one bite dan tingkat kematangannya pas banget. Jadi, waktu dimakan, teksturnya yang lembut, sedikit juicy, dan langsung gampang hancur saat dikunyah. Daging sapinya empuk dan lembut, makin nikmat dipadukan dengan taburan bawang goreng serta kacang tanah yang menambah aroma gurih di setiap suapan. Pokoknya dijamin puas banget deh, mulai dari rasa, porsi, sampai pelayanannya. Setelah menikmati semangkuk soto yang hangat, yuk kita lanjut ke destinasi kuliner kedua kita. Tempatnya tepat berada di pinggir destinasi sebelumnya. Di tempat ini, kita bakal menikmati makanan utama sekaligus side dish yang porsinya bikin puas banget. Ini dia tempatnya, Kobe Teppanyaki. Tempat ini sudah berdiri sejak tahun 2006 dan dikenal dengan menu-menu masakan Jepang dan Chinese food yang cukup beragam. Lokasinya yang berada di kawasan Jalan Cibadak juga membuat tempat ini jadi salah satu tempat favorit pengunjung untuk makan malam bersama keluarga ataupun teman. Suasana tempatnya nyaman dan ramai, apalagi saat malam hari. Cocok banget buat kalian yang lagi cari tempat makan dengan porsi besar untuk dinikmati rame-rame. Di sini juga kalian bisa melihat atraksi dapur yang seru abis loh. Di sini kami memesan sapi lada hitam dan juga fuyung hai yang porsinya benar-benar memuaskan. Sapi lada hitamnya punya aroma khas dengan rasa gurih dan sedikit pedas dari saus black peppernya. Dagingnya juga juicy dan disajikan masih hangat. Sedangkan fuyung hai-nya punya tekstur lembut di bagian dalam, tapi tetap crispy di luar. Ditambah sausnya yang gurih dan sedikit manis, bikin menu ini cocok banget dijadikan side dish untuk dimakan bersama. Mereka juga menyajikan sambal cabai hijau yang pedasnya nendang untuk menyantap fuyung hai ini. Porsinya yang besar dan rasanya yang comforting bikin tempat ini cocok banget buat kalian yang mau kulineran rame-rame bareng teman ataupun keluarga. Dijamin kenyang! Next, kita lanjut ke destinasi ketiga. Kali ini, kita bakal mencoba minuman hangat legendaris yang cocok banget dinikmati di udara malam Bandung yang dingin ini. Yap, sekarang kita ada di Sekoteng Jahe Paroni. Tempat ini ternyata sudah berjualan selama lebih dari 40 tahun loh. Awalnya Sekoteng Jahe Paroni dijual dengan cara didorong keliling, kemudian sempat menetap di kawasan Astana Anyar, sampai akhirnya sejak tahun 1996 menetap di Jalan Cibadak sampai sekarang. Selain sekoteng jahe, di sini kalian juga bisa menikmati segelas susu kedelai yang jadi salah satu menu favorit pengunjung. Sekoteng jahenya punya aroma jahe yang light, tapi rasa jahenya tetap terasa kuat dan bikin badan langsung hangat sekaligus rileks setelah diminum. Walaupun rasa jahenya cukup terasa, sensasi pedasnya nggak terlalu menusuk dan tetap balance dengan rasa manisnya. Jadi, buat kalian yang kurang suka minuman terlalu manis pun masih tetap bisa menikmati sekoteng ini dengan nyaman. Isiannya juga lengkap banget. Ada kacang hijau, kacang tanah, potongan roti tawar, sagu mutiara, kolang kaling, sampai kue dolar yang bikin teksturnya jadi beragam dan makin nikmat saat disantap hangat-hangat. Selain itu, susu kedelainya juga menarik buat dicoba. Kalian bisa pilih mau disajikan hangat atau dingin, bahkan bisa request pakai gula atau tanpa gula sesuai selera. Rasa kedelainya juga cenderung light dan gak terlalu strong. Dari segi tekstur pun bukan tipe susu kedelai yang creamy. Tapi justru itu yang bikin rasa dan teksturnya terasa balance dan tetap nyaman diminum. Tempat
Tempat ini cocok banget nih jadi tempat untuk beristirahat sejenak sebelum kita lanjut menikmati hidangan penutup di destinasi terakhir. Wah, gak terasa kita sudah sampai nih di destinasi terakhir. Sebagai hidangan penutup, kita bakal mampir ke toko roti legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1950-an, yaitu toko roti Jiseng. Dari destinasi sebelumnya, kita harus berjalan kurang lebih 10 menit untuk sampai ke toko roti ini. Dari tempat tadi, kita tinggal jalan lurus terus sampai ketemu lampu merah, kemudian belok ke kanan dan lurus lagi, dan akhirnya sampailah kita di toko roti Jiseng. Toko roti ini terkenal dengan roti-roti klasiknya yang masih mempertahankan cita rasa jadul khas bakery tempo dulu. Begitu masuk ke dalam toko, aroma rotinya langsung tercium dan bikin nostalgia banget. Selain rasanya yang enak, tempat ini juga punya nuansa lawas yang bikin pengunjung seperti dibawa kembali ke suasana Bandung zaman dulu. Menariknya lagi, roti-roti yang dijual di sini dibuat tanpa bahan pengawet loh. Harganya juga sangat terjangkau, mulai dari sekitar Rp5.000 aja. Di sini kami membeli bangket keju dan juga roti srikaya sebagai penutup kuliner malam hari ini. Untuk bangket kejunya, teksturnya padat dan renyah di luar, tapi tetap lembut saat dikunyah. Rasa manis dari kuenya dan gurih dari kejunya terasa balance di lidah. Ditambah aroma pandan yang cukup dominan, bikin rasa kue ini jadi makin wangi dan nikmat. Sedangkan roti srikayanya punya tekstur yang super lembut dan empuk, bahkan mirip seperti bolu. Isiannya yang lumer dengan rasa manis yang pas, bikin rotinya terasa ringan dan nagih saat dimakan. Cocok banget dijadikan penutup setelah puas kulineran malam di Jalan Cibadak. Nah, wargi Bandung, gak terasa ya kita udah sampai di akhir perjalanan malam kita hari ini. Mulai dari menikmati suasana alun-alun Bandung yang selalu ramai dan jadi salah satu ikon kota Bandung, lalu lanjut menyusuri ramainya kawasan Jalan Cibadak sambil mencoba berbagai kuliner legendaris yang punya cita rasa dan cerita masing-masing. Ternyata bukan cuma makanannya aja yang menarik, tapi setiap tempat yang kita datangi juga punya sejarah dan ciri khas tersendiri. Mulai dari soto Bandung Pasimon yang kuahnya light dan hangat, Kobe teppanyaki dengan porsi besar dan atraksi dapurnya yang seru, sekoteng jahe paroni yang bikin badan langsung hangat dan rileks, sampai toko roti Jiseng yang masih mempertahankan cita rasa bakery jadul sejak tahun 1950-an. Dan dari perjalanan hari ini, kita juga bisa melihat kalau Jalan Cibadak bukan sekadar tempat kuliner biasa. Kawasan ini punya suasana yang khas banget. Lampu-lampu jalan, ramainya pengunjung, aroma makanan dari kanan dan kiri jalan, sampai nuansa bangunan dan toko-toko lamanya bikin tempat ini punya daya tarik tersendiri, terutama saat malam hari. Nggak heran kalau kawasan ini selalu jadi salah satu destinasi favorit warga lokal maupun wisatawan yang datang ke Bandung. Semoga video kali ini bisa jadi referensi buat kalian yang lagi bingung mau kulineran malam di Bandung kemana. Atau mungkin bisa jadi alasan buat kalian balik lagi menikmati suasana malam kota Bandung yang selalu bikin kangen. Kalau menurut kalian, tempat mana nih yang paling menarik dan paling pengen kalian coba? Dan tentunya masih banyak banget kuliner lain di Jalan Cibadak yang belum sempat kita coba hari ini. Jadi jangan ragu buat datang langsung dan explore sendiri berbagai makanan yang ada di sini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nemenin perjalanan kami dari awal sampai akhir. Kami
Kami dari Kembara Rasa pamit undur diri. Semoga perjalanan malam ini bisa menambah referensi wisata dan kuliner buat kalian yang ingin menikmati suasana kota Bandung, khususnya di Jalan Cibadak. Dadah wargi Bandung!